Ini adalah detik-detik pemasukan jamaah Indonesia yang tanpa tasrih ya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa masuk dengan tertib dan tanpa pengecekan apapun. Dan soalnya banyak sekali video-video yang beredar katanya masuk ke Masjidil Haram harus menggunakan tasrih lagi. Dan ini bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk melaksanakan umroh. Dan alhamdulillah klarifikasi tentang tasrih untuk masuk ke Masjidil Haram itu hanya untuk mukimin saja. Kalau jamaah umroh dari luar Saudi itu tidak menggunakan tasrih ya. Jadi ini hanya berlaku kepada orang-orang yang tinggal di sini saja ditanyakan tasrihnya. Dan untuk jamaah Indonesia atau jamaah Malaysia, Singapura atau jamaah lainnya yang dari luar Saudi itu tanpa tasrih. Dikarenakan sudah ada ID card dan jamaah banyak tidak mengetahui dan juga banyak yang tidak membawa HP. Dan lagi jemaah banyak yang sudah tua, jadinya jemaah tidak diribetkan, hanya cukup dengan ID card saja ketika mau masuk ke pelataran Ka'bah. Dan Masya Allah ya, sekarang tadi sudah hujan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kalian juga segera bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji bersama keluarganya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dan Masya Allah ya, di malam hari ini malam yang sangat berkah, yaitu hujan sampai 2 kali. Dan itu tanpa ya, tadi itu tanpa tasrih. Kalau jamaah umroh yang dari luar Arab Saudi, dan itu sudah masuk tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah banyak yang masuk lewat pintu utama King Fahad Gate. Jadi jemaah tidak usah takut dan jemaah tidak usah resah ketika berada di Masjidil Haram, dikarenakan jemaah sekarang sudah dilonggarkan ya. Hanya saja kenapa harus pakai tasrih? Dikarenakan yang pertama untuk antisipasi banyaknya jemaah yang mukimin yang berada di dalam Masjidil Haram. Dan juga Ka'bah sekarang sudah bisa disentuh, Hajar Aswad sudah bisa dicium, dan juga bisa sholat di Hijr Ismail. Masya Allah tabarakallah ya. Itu antisipasi tasrih untuk mukimin saja. Dan untuk orang-orang atau jemaah umrah yang dari luar Saudi itu tanpa tasrih atau izin permit untuk melaksanakan ibadah umroh maupun sholat di Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kalian juga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan masuk di pintu utama Bab Malik Fahad Gate atau King Fahad Gate. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai melaksanakan rangkaian umrah. Dan alhamdulillah ini jemaah umrah yang sedang melaksanakan mau masuk ke pelataran Ka'bah ini tanpa pengecekannya, dikarenakan sudah memakai ID card yang sudah dipakai dan diberikan oleh travel masing-masing negara, baik itu yang masuk tadi negara Malaysia, dan ini masih menunggu jemaah lainnya atau sudah selesai. Ini masih menunggu lainnya. Ini dari Vintul. Alhamdulillah. Ketika jemaah umrah dari luar Saudi itu tanpa menggunakan tasrih ya. Kalau jemaah yang dari mukimin atau orang Saudi itu tetap menggunakan tasrih, tapi tasrihnya itu walaupun punya temannya, punya orang tuanya, punya anaknya itu tetap bisa. Dan ini adalah detik-detik pemasukan
jamaah Indonesia yang tanpa tasrih ya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa masuk dengan tertib dan tanpa pengecekan apapun. Dan soalnya banyak sekali video-video yang beredar katanya masuk ke Masjidil Haram harus menggunakan tasrih lagi, dan ini tidak menggunakan tasrih ya bagi jamaah umroh. Jadi jangan khawatir untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji bersama keluarganya di bulan Muharram. Dan alhamdulillah ya, hujan lagi atau gerimis masih membasahi pelataran Masjidil Haram. Semoga membawa berkah. Allahumma sholli ala nafi'ah. Jadi pengecekan tasrih atau checkpoint tasrih itu hanya berlaku kepada jemaah yang dari Arab Saudi atau mukimin saja. Dan untuk jemaah luar Saudi itu tanpa, hanya cukup dengan ID card, jangan takut. Dan banyak sekali video-video yang beredar tentang tasrih berlaku. Dan tasrih itu dari dulu tidak diputuskan, artinya tetap ada, tidak dihapus dari aplikasi Tamarna, tetap ada. Dan kemarin ketika hajian itu ditutup dikarenakan ada jamaah haji yang sangat banyak, antisipasi Kementerian Haji untuk mukimin itu di stop untuk melakukan umroh. Jadi kemarin ketika bulan haji yang melaksanakan, kenapa tasrih tidak adakan? Karena jemaah banyak sekali dan tentunya akan semakin sulit untuk pengecekannya. Walaupun ada banyak isu-isu harus melewati pintu Subaikah ketika checkpoint masuk, itu hanya hoax saja. Dan alhamdulillah kemarin bisa melaksanakan ibadah haji akbar bersama keluarga di Mekah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi intinya jemaah ataupun orang-orang yang mau umroh yang dari luar Saudi maupun dari Indonesia, Singapura, Malaysia itu tidak perlu panik dikarenakan sudah memegang atau sudah punya izin, yaitu punya ID card resmi untuk melaksanakan ibadah umroh atau pengenal diri ya. Jadi orang-orang yang memakai pengenal diri atau ID card itu tanpa ditanya ketika mau masuk ke pelataran Ka'bah dan tanpa ditanyakan tasrihnya. Jadi hanya cukup mengeluarkan ID card tersebut ya. Dan alhamdulillah hujan sudah reda, dan seperti inilah keadaan Masjidil Haram ketika sudah hujan reda ya, sangat dingin. Dan masya Allah ini anak-anak banyak sekali. Ini umrah bersama keluarganya ya tentunya ya. Alhamdulillah. Dan ini jalan menuju sa'i ila mas'atu masa. Dan alhamdulillah ini jalan menuju sa'i. Jadi di sini biasanya ada air zam-zam yang biasanya berbaris di sini. Kalau jamaah dulu pasti umroh pasti tahu dengan tempat di sini ya, ketika mau minum air zam-zam ketika sudah melaksanakan tawaf. Namun sekarang dialihkan ke sana untuk tidak ada kemacetan di jalan atau tidak ada kerumunan lagi ketika sudah banyak jemaah umroh yang mau pergi ke tempat sa'i. Mudah-mudahan kalian juga bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin. Dan di sini juga ada electric car service, jasa kursi roda listrik atau skuter ya, electric car service. Di sini ada bacaannya.
Bagi jamaah yang ingin memesan kursi roda itu sa'i 57 nos rial, dan tawafnya juga sama. Dan kalau full umroh itu 115 rial, sa'inya juga sama kalau full ya. Dan jikalau ini dua ya, full umroh ini kalau dua orang double 115, dan juga sama dengan tawafnya. Kalau full umroh itu double dua orang itu 230 real. Masya Allah. Kita lanjutkan perjalanan sa'i kita menuju Bukit Sofa, di mana di sana adalah start Sofa atau Bidayatus Sofa, permulaan ketika jemaah umroh atau haji melaksanakan sa'i, dimulai dari Bukit Sofa dan mengelilingi Bukit Marwah sampai 7 kali putaran hingga di Bukit Marwah lagi. Alhamdulillah ya, sekarang sudah bisa jemaah anak-anak umroh ya bersama keluarganya, kita bisa lihat sudah bisa melaksanakan tawaf langsung di pelataran Ka'bah bersama orang tuanya. Dan Masya Allah ini sudah tampak senang sekali. Dan di sini ada bacanya ya, inna safa wal marwata min sya'airillah abdau bima badallahu bihi. Ini yang mengeluarkan akhrajahu Muslim. Doa ketika memulai perjalanan menuju ke Bukit Sofa. Jadi di sana nanti berdoa dulu, disunahkan ketika berada di bukit atau di Jabal Sofa dan Jabal Marwah itu disunahkan untuk membaca doanya bebas apa saja, yang penting berdoa. Dan di sini sudah terlihat ya Sofa Start di sini permulaan Bidayatus Sofa, permulaannya Sofa ketika sudah menginjak atau melebihi garis batas ini artinya sudah berada di Bukit Sofa, artinya sudah sah sa'inya para jemaah sekalian. Jadi tidak usah takut ya untuk melaksanakan Sofa di sini ya. Itu sudah pembatasnya. Di sini sudah bisa. Yang penting sudah melewati garis itu artinya sudah sah. Baik itu tidak naik sampai di sini atau capek atau hanya di sana aja, bagi yang kursi roda itu tetap bisa ya. Bismillah, kita baca doa dulu di sini.